WBS kan ya biasanya, atau wireless sensor network atau jaringan sensor irkabel itu adalah sebuah kumpulan node yang dapat berupa sensor ya atau apapun yang sifatnya nanti melakukan pengambilan data atau akuisisi data ya. Jadi ada sensor analog maupun digital disambung-sambung ya membentuk sebuah jaringan yang mana nanti tujuannya adalah untuk mengambil atau mengakuisisi data. Data itu nanti kemudian dikirimkan pada sebuah node sentral ya atau server. Tujuannya nanti akan dilakukan pengolahan ya. Kemarin kalian sudah praktek sebetulnya, cuman hanya menggunakan sensor suhu ya, betul ya. Jadi sensor suhunya jalan, dia mengirimkan data ke server, kemudian servernya bisa menampilkan datanya secara real time. Betul ya? Udah dipraktekkan belum ya Pak? Kok kayaknya kok masih blank ya? Blank atau enggak ini? Ini kalau Mas merokok ini selalu terdepan ya? Berhasil ya Mas? Apanya? Suhunya nggak stabil. Itu faktor dari sensornya. Faktor dari sensornya yang memang kadang nggak stabil. Bisa jadi sensornya mengalami sedikit kerusakan, nggak bisa. Karena akan tiba-tiba itu kurang akurat ya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan sudah cukup untuk mewakili kartu kita nanti. Kalau di dalam production kita bisa mengganti sensor itu dengan sensor yang lebih bagus. Nanti ke depan kita sensor diganti menggunakan sonar ya. Praktikum ke depan nanti silakan Anda membawa sensor jarak dari sonar. Kita beli yang tipe yang murah aja dulu ya, yang untuk ini ya, coba saya bukakan dulu. Ya, ya. Praktikum yang apa ya? Yang terakhir. Terakhir itu yang ini ya, akuisisi data suhu terus dimasukkan ke dalam interface, ditampilkan real time ya, terakhir itu ya. Saya malah nggak ngitung, itu pertemuan berapa Mas? Ya? Udah 8 ya? Harusnya 10 atau 8? 8 ya? Oh, berarti sudah selesai ya? Masa dapatnya cuma sampai itu, sampai akuisisi data menggambar grafik ya? Enggak apa-apa, nanti gini aja praktikum ke depan nanti saya kasih video aja ya, saya kasih video, nanti kalian tolong dipraktekkan. Karena kan namanya belajar IoT ya, kalian kan di sini mencari ilmu dan nilai ya. Jadi bukan hanya mencari nilai ya. Nah, makanya kalau hanya mendapat nilai, insya Allah kalian saya kasih B ya, asal mengikuti minimal B bisa ya. Asal kalian mengikuti dan mengerjakan tugas. Kalau nilainya kita nanti bisa direvisi ya. Tapi kalau mendapat B, dapat A, terus ilmunya kurang kan nanti emang siapa tahu nanti bisa digunakan untuk TA ya, untuk TA yang berkaitan dengan IoT. Ya mungkin betul ya, sudah ke-8 ya. Ke-8 nanti sebetulnya IoT itu kan lebih banyak praktek ya daripada teori ya, boleh kita jalan secukupnya aja. Kalau IoT banyak teori, nanti jenengan
jangan-jangan cuma pinter nulis tadi, pinter nulis artikel tentang IoT, tapi prakteknya kurang, ya. Jadi harus seimbang. Itu saran dari saya seperti itu. Ya. Nah yang terakhir gimana? Berhasil nggak? Belum berhasil. Nah ini aja belum berhasil. Nah itu Mas Munoko itu rekannya dibantu Mas, dibantu berbagi ilmu dengan dengan teman itu kan pahalanya besar, ya. Bisa terkenal sendiri ya. Nah ini mau saya tambahin lagi materi HTTP untuk praktek ini nanti gimana ya? Nggak apa-apa ya? Sebetulnya pusing atau enggak? Kemarin akuisisi data dari itu kendalanya apa? Akuisisi data, jadi dari sensor suhu mengirim ke navigasi terus ditampilkan real time gitu, kendalanya ya. Salah sintang. Oh. Ya. Tapi memang harus dua-duanya ya Pak ya. Kalau kita mengoding ini nggak bisa mengoding yang PHP-nya, nanti juga nggak maksimal ya. Jadi harus bisa mengoding. Ya mudah-mudahan bisa ya Pak ya. Nanti coba lagi ya. Ini internetnya nggak jalan, ya udah nggak apa-apa. Nanti saya umumkan di grup aja ya menggunakan apa gitu ya. Tapi nanti coba lihat opsional, maksudnya bagi yang mau praktek aja ya, kalau yang misalnya ini kan tambahan aja ya supaya kalian bisa mendapatkan tambahan itu. Ya, okay. Ini kembali lagi ya, di sini sebetulnya kita sudah praktek yang namanya wireless sensor network ini. Ya. Cuman bedanya kalau di sini kita bedanya di sini sensornya banyak ya. Di dalam implementasi, entah itu di dalam transportasi ya, atau di dalam bidang kesehatan atau di dalam bidang smart city dan sebagainya, itu pasti melibatkan banyak sensor di sini ya, banyak sekali. Kemudian melalui router ya, router atau gateway yang menuju ke internet ya. Data dikirim terus, biasanya menggunakan MQTT ya. MQTT itu sekarang itu menjadi semacam standar ya, standar untuk komunikasi IoT. Bisa juga menggunakan REST ya, RESTful. Jadi protokolnya HTTP atau HTTPS dikirim menuju server, lalu datanya diakuisisi di sini. Cuma memang kenapa menggunakan MQTT karena sangat ringan ya, protokolnya ringan, cepat ya. Terus dia bisa real time. Nah ini seperti ini, data dari sini sensor suhu, sensor jarak, sensor macam-macam ini dikumpulkan. Nanti melalui router ini dia akan dikirim menuju ke server ya, melalui koneksi internet ya, ke sini. Seperti yang sudah kalian praktekkan ya. Jadi kalian bisa mengendalikan alat, menyalakan lampu, mematikan, mengakuisisi data suhu ya. Sebetulnya nggak cuma suhu, semua bisa ya. Semua bisa, asal kita tahu caranya bagaimana. Sebetulnya kita belum praktek ini ya, multi sensor analog dengan menggunakan hanya satu pin analog. Belum ya? Belum praktek ya? Ya memang sangat singkat ya waktunya, praktik beberapa kali itu udah apa ya sebetulnya. Kalau weekend aja itu kan sampai 6 bulan dan 3 bulan itu tiap hari dikalikan. Dan kalau kita pertemuan 4 kali hanya 1,5 jam ya, 2 jam maksimal kayak itu
Udah ya. Jadi kan menguasai satu buku aja yang not MCQ itu sudah jadi apa ya istilahnya, sudah bisa ngomong, sudah bisa buat macam-macam. Karena di situ ada identity, ada bagaimana tentang PBN, tentang analog, ya, tentang digital in, terus tentang apa RESTful, ya, terus ada contoh-contoh proyeknya bagaimana membaca sensor jenis apa untuk sensor suhu jarak dan sebagainya, ada semua di situ ya. Ada sekitar 200 halaman lebih, dan saya lihat bukunya itu nggak berbelit-belit ya. Jadi langsung dia menjelaskannya itu langsung semua. Kalian bisa pelajari. Yang satu lagi buku terbitan unik ya. Nah itu bisa juga Anda pelajari sendiri untuk memperdalam pengetahuan tentang sensor ya. Itu karena dia khusus membahas tentang sensor. Ya, oke, kembali lagi ya. Nanti seperti ini. Jadi ada base station sensor ini melaporkan ya, nanti datanya terkumpul membentuk sebuah big data ya, data yang sangat besar. Nanti datanya bisa dianalisis untuk menjalankan suatu fungsi tertentu ya, contohnya penerapan yang paling simpel ya, sekarang ini banjir. Kalau tidak ada pompa ya, pompa banjir, model banjir rumah-rumah itu banjirnya ngeri. Seandainya pompanya tidak dinyalakan ya, atau pompa menyalakan, simpang 5 itu bisa 1 meter banjir. Hujan sebentar banjir. Ya, itu kalau menggunakan IoT ada deteksi ya, deteksi apa itu ketinggian air. Nanti ketika sudah mencapai ketinggian tertentu, pompa langsung nyala. Nanti kalau sudah surut, dia akan mati. Jadi ada ketinggian minimal dan maksimal biasanya itu ya. Jadi bukan batas ya, kalau batas tapi pompanya sudah cek ketika dia sampai di batas tertentu. Jadi ketika surut di ketinggian sekian dia mati. Ketika dia naik di ketinggian sekian dia nyala. Jadi diberi semacam space, biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut ya, tadi dari kesimpulan member. Ini teorinya seperti itu ya, tadi sudah saya jelaskan. Ini mirip dengan jaringan network network. Jadi misalnya di sini kita di sini punya berapa connecting? Totalnya 10 ada 10. Nah itu 10 itu bisa disambung ya, bisa saling disambung membentuk suatu jaringan kabel atau wireless. Nanti ada yang berfungsi sebagai HP-nya, sebagai client-nya dan sebagainya. Disambung dengan sensor yang bisa melaporkan data-datanya. Gitu. Nah karakteristiknya ini mirip dengan jaringan network kabel. Nah, artinya mereka bergantung pada konektivitas ini, ya, jaringan ini. Dan jaringan secara sempurna sehingga data sensor dapat diatur secara kabel. Datanya dikirim tanpa menggunakan kabel. Jadi menggunakan wireless. Nah, WSN ini ya, atau wireless sensor network itu memantau kondisi fisik. Tergantung sensor yang dipasang ya. Kalau kita memasang suhu ya dari suhu atau sensor suara atau tekanan ya dan sebagainya. Dan jaringan ini ya, bersifat dua arah. Jadi memungkinkan untuk mengumpulkan data dan melakukan kontrol aktivitas sensor. Jadi bukan cuma akuisisi data saja ya, tapi dia bisa memerintahkan untuk nyala atau mati gitu ya, menyalakan LED atau mematikan LED. Nah, pengembangan jaringan ini dimotivasi oleh aplikasi militer seperti pengawasan medan perang. Ya, jadinya ini berkembang
atau ribuan ya, itu tergantung dari kemampuan alatnya. Alatnya itu mampu sampai seberapa. Nah, biasanya menggunakan baterai ya, atau baterai yang tertanam ya. Dan sensor itu mungkin bervariasi dari ukurannya, dia bisa kecil, besar, ya, ini macam-macam jenisnya. Nah ini pemantauan wilayah, ya, contohnya di dalam bidang kesehatan, ya, ini bisa dilakukan dipasang sensor sehingga nanti kesehatan dari pasiennya itu juga bisa dipantau melalui WSN ini, ya, wireless sensor itu dari pemantauan habitat, ya, penginderaan lingkungan atau bumi. Jadi kita bisa mengindra lingkungan kita ya, seperti apa, terus pemantauan kualitas udara. Dulu beberapa tahun yang lalu di Kota Semarang itu dipasang sensor deteksi pencemaran timah hitam, ya, timah hitam dan kadar CO, karbon monoksida. Itu saya ingat dipasang di Jalan Pemuda, dipasang di Jalan Pemuda, di dekat Pemuda itu ada, terus di Kali Banteng, Simpang 5 juga ada, di dekat Ahmad Dahlan itu ada. Nah di situ memberikan informasi tingkat pencemaran aman, gitu ya, terus sedang. Nah, terakhir itu karena di situ macet, sering menampilkan tulisan berbahaya. Jadi saya lewat dengan motor ya, itu beberapa tahun lalu, melihat tulisan tingkat pencemaran berbahaya. Nanti sedang berbahaya, sedang mungkin meresahkan masyarakat, akhirnya dilepas mungkin ya, saya tidak tahu ya. Jadi kalian kalau lewat di tempat-tempat kemacetan itu sebetulnya tingkat pencemarannya sudah mencapai taraf berbahaya. Jadi kalian sebagai mahasiswa juga harus memikirkan ya, transportasi apa yang kira-kira yang tidak menyebabkan seperti itu ya. Jadi biasa lewat di kemacetan nggak? Sering ya? Pakai masker ya, betul ya, supaya timah hitamnya nggak sedot ya. Timah hitam itu kalau sedot masuk ke dalam tubuh ya, itu nggak bisa keluar lagi di dalam tubuh. Nanti kalau semakin lama semakin banyak akan muncul penyakit ya. Jadi harus mulai dipikirkan ya. Kira-kira harusnya pakai angkot ya, tapi pakai angkot mahal ya. Jadi kalau hitung menggunakan angkot itu sudah lama ya, nggak nyaman. Kalau hitung mahal. Nah itu yang mungkin menjadi tantangan ya, bagaimana angkutan umum itu bisa murah dan aman, nyaman ya. Kalau murah, aman, nyaman, kita mau naik motor, naik mobil, males ya, mungkin naik angkot ya, naik kendaraan umum, bisa sambil jalan ya. Gitu. Dulu masih mending ya, sekarang kayaknya angkot semalam ya. Ada yang naik angkot nggak sih? Pasti nggak ada ya, ada nggak? Hah? Dulu ya. Sekarang udah makin males. Nah itu yang menyebabkan pencemarannya semakin tinggi ya. Oke, intermezzo ya. Kembali lagi ke sini, penginderaan lingkungan dan bumi ini tadi ya, pemantauan kualitas udara ini bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan IoT untuk melakukan pemantauan kualitas udara, deteksi kebakaran hutan. Dulu ya mungkin kalian belum lahir di Kalimantan itu pernah kebakaran hutan, asapnya sampai ke Pulau Jawa ya. Udah hari belum? Tahun
Nah, ini kan sesuatu yang penting buat kita ya. Kita membutuhkan air ya. Nah, kalau kualitasnya jelek dan tidak terpantau kan nanti akan menimbulkan masalah. Dari peringatan dini untuk mencegah bencana ya, ini bisa dari itu. Di dalam dunia industri ya, pemantauan kesehatan mesin ya, maksudnya ini mesinnya bagus atau enggak ya, pencatatan data ya, terus pemantauan air dan limbah ya, air limbah itu juga saya pernah membuat IoT alat untuk ini ya, untuk apa, pompa limbah di salah satu perusahaan di Semarang juga ya. Jadi ini sebelum menggunakan IoT mereka itu menggaji karyawan 3 shift. Tujuannya hanya dia nongkrong di tempat penampungan limbah. Ketika limbahnya sudah tinggi, pompanya dinyalakan untuk dibuang ke sungai. Jadi limbah yang dibuang ke sungai itu harus diolah dulu, dikasih apa, zat apa, dikasih bakteri, dikasih apa supaya itu limbah makanan ya. Jadi pembuatan semacam apa, biskuit gitu ya dan sebagainya. Nah itu dikasih tambahan yang harus dipantau. Nanti ketika ketinggiannya udah mencapai sekian, pompanya dinyalakan sama si operator yang gantian. Tiga orang kerjaannya hanya nunggu pompa limbah. Jadi itu aja dia ngantuk ya, sering ngantuk, sering nggak dinyalakan pompanya. Yang malam itu dia ngantuk ya. Akhirnya diganti dengan menggunakan ini IoT. Jadi ketinggiannya sekian, dia nyala sendiri. Yang 3 orang ini terus dipindah ke bagian lain. Ya memang ini menggantikan fungsi manusia ya. Jadi kalian harus mempersiapkan diri bahwa banyak pekerjaan yang nanti akan hilang ya di masa mendatang. Kalian harus lebih kreatif. Dan kalian sekolah IT ini sebenarnya inovasinya banyak ya, bisa kreatif untuk menciptakan suatu apa itu karya yang lebih inovasi. Jangan takut tergeser oleh kemajuan zaman. Asal syaratnya kalian belajar terus. Nah ini kembali lagi ya, ada pemantauan kesehatan, produksi anggur, deteksi ancaman. Terus pemantauan insiden. Nah kebutuhan daya ini ya, untuk sensor itu biasanya dayanya rendah ya. Jadi daya yang dibutuhkan itu nggak tinggi. Tapi non-RCU ini kan juga dayanya nggak tinggi ya. Ini hanya 3,3 volt USB, 3,3 volt cukup. Karakteristik ya, di sini menggunakan baterai, kemampuan ini ya, untuk mengatasi kegagalan load, mobilitas load, jenisnya bermacam-macam, jenisnya homogen ya. Terus skalabilitasnya juga bisa untuk skala besar, dari satu aja.
Nah, ini memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Karena intervensi antar pengguna yang berbeda, bisa ada konflik akses ya, pemudaran ya, dalam jaringan sensor di kabel. Nah, ini pendekatan berlapis ini tidak berlaku ya untuk jaringan kabel. Itu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan, sensor disambungkan dengan gateway, nanti ke internet, lalu datanya diakusisi di server. Nah, seperti ini case-case-nya. Platform perangkat keras dan kabel. Biasanya kabel itu menggunakan WiFi atau jaringan GSM. Ya. Saat ini biasanya menggunakan WiFi atau jaringan GSM. Bisa 4G, 3G, ya, dan sebagainya menggunakan modem. Kalau paling simpel itu bisa menggunakan Raspberry, ya, Raspberry. Terus kita tancapin modem USB, ya. Terus kita pasang Linux, ya. Nah, dari Linux itu kita bisa dial ke internet, ya. Terus kita bisa menjalankan sensor, bisa mengakuisisi data, ya. Bisa disambungkan juga dengan modem CU. Nah, membentuk jaringan kabel. Ya. Tapi bisa juga menggunakan protokol yang lain ya, Bluetooth itu bisa. Ya. Terus apa saja ya kita buat sendiri juga bisa. Tapi biasanya paling menggunakan WiFi ya, atau istilahnya 802.11 B, G atau N, itu frekuensinya 2,4 GHz, atau menggunakan GSM ya. Nah, di sini ada GSM 900 ya. Ini jangan lagi biasanya Z-Wave beroperasional di sini. Ya. Nah, ini ada IEEE 82.15. Kalau yang ini 82.11 ya. Istilahnya itu bukan 82.11, IEEE, IEEE, terus kalau routing ya, routing juga menggunakan ini ya, saya menunjukkan matikan kemampuan kendaraan. Tapi karena IoT ya, routingnya menggunakan routing internet ya, menggunakan IP ya. Jadi menggunakan IP. Kalian sudah praktek namanya. Dengan koneksi Wi-Fi, Wi-Fi-nya WSN itu tersambung ke routernya WSN. Dan di situ kemudian terjadi routing. Ya. Sistem operasi, sistem operasinya macam-macam ya, embedded sistem. Ada TinyOS, ya. Ada LabOS. Ya. Ini jenis-jenis OS yang ada di dalam IoT atau WSN. Linux bisa juga dipasang. Nah, ini sensor manajemen ya. Manajemen data sensor kolaboratif online. Nah, dikolaborasikan ya. Konsep lokalisasi. Nah, ini kalibrasi data sensor pemrograman. Keamanan ya, keamanan tentunya jadi tantangan juga ya. Jadi jangan sampai kita memasang wireless sensor network ini sifatnya penting ya, terus kemudian dijebol sama hacker ya. Jadi lapisan keamanan itu juga merupakan hal yang penting. Ada banyak cara ya keamanan ya, dengan enkripsi, dengan macam-macam. Integrasi dengan web sensor, bisa berintegrasi pemrosesan dari jaringan. Ya, ini untuk mengurangi komunikasi dengan algoritma harus
kita ini difungsikan sebagai web server ya. Jadi ketika ini sudah dijalankan, ya, kita tidak membutuhkan tambahan koneksi. Kita bisa langsung connect ke WiFi yang ada di sini. Ini kalau kita cek, ya, akan ketemu namanya wireless AP. Ya, ini AP-nya adalah AP dari alat ini. Ini berfungsi sebagai HP. Coba di-scan di tempat kalian sampai nggak sinyalnya? Di-scan di HP ya. Nanti kita akan bisa membuka alamat ya, 192.168.4.1. Nah, ini ya. Ada sistem kendali lab. Sebetulnya praktiknya kalau masih kita mau mengembangkan ini ya, kita mengembangkan. Ada nggak di sana ada? Deteksi. Passwordnya rahasia 123. Ada nggak? Ya, bagi yang sudah bisa connect, coba buka alamat ini, alamat 192.168.4.1. Nanti munculnya kayak gini. Nah, ini siapa yang nyalakan ya? Coba nyalakan, lalu dimatikan. Coba. Nah, ya. Seperti ini ya. Ini salah satu wireless server kayak gini. Jadi kalau kita mau buat lampu atau apa ya, atau alat-alat itu bisa kayak gini. Jadi kita tidak butuh internet, tidak butuh apa-apa, kita langsung connect ke HP yang kita buat di sini. Ya. Ini yang kita ya, ya. Bisa dilakukan oleh kalian ya, asal tahu passwordnya. Nah, ini cara kerjanya begini ya. Nanti kode ini atau kode ini akan saya masukkan ke dalam rekening ya. Bisa kalian kalian coba ya. Jadi yang pertama kita menginclude yang namanya ESP8266 web server bergerak. Dan setelah ini seperti biasa ya, WiFi dan WiFi klien dua ini mesti itu. Kemudian kita membuat sebuah objek server port 80 ya. Jadi kelasnya menggunakan ini ESP8266 web server. Lalu kita tentukan akses point-nya, akses ID-nya apa ya. Juga password-nya kita tentukan. Setelah itu kita membuat variabel misalnya statusnya low ya, yaitu 0 dan mati. Terus kemudian
statusnya high atau low. Ya. Nah, status nya high berarti di sini nanti akan nyala respon, ya, dalam fungsi respon. Ada handle off juga sama, ya kayak gini ya. Hanya dia bedanya statusnya low. Nah, ini handle low, ya, menjalankan fungsi respon. Lalu kita siapkan, ya, ini adalah halaman yang akan kita tampilkan. Berikut bahannya kita masukkan ke dalam variabel string, ya. Kita jadikan konstanta. Lalu di dalam void respon kita membuat string, ya kayak gini ya. Ini HTML-nya ditambah HTML title, ya. Jika statusnya low, maka HTML let's get low itu akan ditambahin tulisan low, ya. Kalau high itu akan ditambahin tulisan high, ya. Ya, ini sama seperti itu. Lalu dikirim kodenya 200. Ada yang tahu nggak 200 artinya apa? HTTP respon, HTTP respon nomornya 200. Masih ingat nggak? Udah pernah dapat ya pelajarannya? Sudah, kan terkait sampai gitu kan? Ya, 200 oke ya. Jadi konten teks HTML. Lalu setupnya kayak gini ya, kita matikan lampunya, kita buat pemantauannya, lalu wifi-nya kita set sebagai access point. Nah, di sini lalu ditampilkan di serial line, ya. Nah, apabila ininya slash red on, maka dia on, ya. Handle red on menjalankan fungsi ini, ya, handle red on. Apabila slash red off, dia handle red off, ya. Fungsi ini. Kemudian kita start, ya. Kita tulis, ya, di modelnya output digital net status red. Nah, untuk loopingnya kita jalankan servernya, server handle lain. Udah, hanya itu aja, ya. Hanya dengan coding ini kita sudah bisa memfungsikan .NCU ini sebagai access point, ya. Jadi, oke, baik.